Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saat teduh kita terambil dari 1 Tawarik pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-19. Tetapi saya hanya membacakan ayat yang ketiga saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, menurutmu apakah Daud hendak menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu? Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, di zaman digital saat ini banyak orang berlomba-lomba memberi nasihat, baik melalui media sosial, grup obrolan, ataupun melalui video. Dari influencer sampai teman-teman sekitar kita, semua orang berlomba-lomba ingin berbagi pandangan hidup, memberikan nasihat. Namun sayangnya saudara, tak sedikit nasihat justru menyesatkan, bahkan bisa membahayakan. Kita seringkali lebih mudah terpengaruh oleh kata-kata yang terdengar keren, kata-kata yang booming, kata-kata yang nampak viral, dibandingkan dengan nasihat yang benar-benar bijak dan membangun. Hal tersebut juga sama terjadi dalam kisah Hanun, Raja Bani Amon yang tercatat di dalam 1 Tawarik 19 ini. Ketika ayah Hanun meninggal, Raja Daud menunjukkan niat baik dengan mengirim utusan untuk menyampaikan bela sungkawa. Namun para penasihat Hanun malah menanamkan benih-benih kecurigaan. Mereka justru mempertanyakan niat Daud dan menuduh utusan Daud itu datang untuk memata-matai dan menghancurkan negeri mereka. Saudara sekalian, kita boleh melihat Hanun pun termakan nasihat yang salah itu, hingga ia mempermalukan utusan Daud secara keji. Janggut mereka dicukur dan pakaian mereka dipotong. Saudara sekalian, tindakan Hanun itu membawa dampak yang sangat-sangat besar. Relasi yang semula bisa menjadi awal pertemanan justru berubah menjadi permusuhan. Perang pun terjadi dan kekalahan besar akhirnya menimpa mereka. Di tengah-tengah semua itu saudara, Allah menyatakan kehadirannya dengan membela umatnya yang diperlakukan tidak adil. Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita pun kerap dibingungkan oleh berbagai macam nasihat yang beredar luas saat ini. Nasihat-nasihat itu seringkali dikemas secara menarik, secara viral, dan juga terasa relevan. Tapi kita perlu berhati-hati saudara sekalian. Jangan asal kita menelan semua informasi atau saran-saran yang ada, apalagi jika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali nasihat-nasihat yang beredar luas. Dan kita seringkali juga dibingungkan dengan nasihat-nasihat yang seperti itu. Tapi jangan asal kita menelan semua informasi atau saran-saran yang ada, apalagi jika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan adalah standar utama bagi kita dalam menilai kebenaran sebuah nasihat. Kita diajak untuk lebih bijaksana dan berhati-hati saat menanggapi setiap saran atau pendapat-pendapat dari orang lain. Jangan kita telan mentah-mentah. Jangan cepat terpengaruh hanya karena sesuatu terdengar logis, hanya karena sesuatu itu nampaknya populer. Kita harus pelan-pelan memfilter setiap perkataan yang kita terima, nasihat-nasihat yang kita terima. Kita perlu melatih yang namanya kepekaan rohani saudara, agar tidak mudah tertipu oleh nasihat-nasihat yang salah. Jikalau kita bisa benar-benar melatih kepekaan rohani dan menjadikan firman Tuhan sebagai standar utama dalam kita menilai segala sesuatu, maka kita bisa menghindari diri dari keputusan yang merugikan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak nasihat-nasihat yang mungkin bisa menjatuhkan kita, menyesatkan kita. Namun kita jangan lupa, kita harus kembali pada firman Tuhan yang adalah standar utama bagi kita dalam menilai segala sesuatu, agar kita tidak terjebak di dalamnya, agar kita tidak jatuh kepada keputusan yang salah dan merugikan setiap kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kami boleh sama-sama dengar firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami bahwa dunia penuh dengan berbagai macam nasihat,
Tetapi kami harus senantiasa memfilter semuanya itu. Dan biarlah firman Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami, bukan kata-kata orang atau hal-hal yang lainnya. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersyukur ada saudari kita yang berulang tahun, Saudari Indah Wijayawati. Mari saya ajak setiap kita untuk boleh sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan yang telah Tuhan nyatakan bagi saudari kami Indah Wijayawati hingga hari ini. Sehingga di usia yang baru ini ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan saudari Indah Wijayawati. Dan tidak hanya itu saja Tuhan, kiranya kehidupannya boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan hidup saudari Indah boleh senantiasa memiliki rasa takut akan Tuhan yang memimpin setiap langkahnya. Kami serahkan saudari Indah Wijayawati dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa menuntun kehidupannya. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.